Cek, cek, cek. Yuk, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi dengan gue yang punya suara nggak begitu bagus, tapi mungkin bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Jadi pada video ini gue bakal bahas asal-usul Alien di A Quiet Place, film yang benar-benar bikin merinding, dan karena gue nonton film pertamanya itu streaming ya, gue ingat banget nih, gue kira audio film ini rusak nih awal-awalnya. Pas ingat judul filmnya, yang gue baru nyadar kalau namanya A Quiet Place, ya suaranya dihilangin juga. So, kalian yang ingin tahu tentang kisah di balik suatu film dan apa motivasi yang melandasi suatu film dibuat, gue sangat rekomendasiin buat subscribe channel ini sekarang juga. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, videonya dimulai. Salah satu dari banyak aspek brilian dari film thriller horror hit 2018 arahan John Krasinski ini, yakni A Quiet Place, adalah cara film ini dalam mendongeng. Tidak ada yang salah dari bagaimana film ini dideliver ke penonton. Tidak ada eksposisi yang tidak perlu, tidak ada prolog yang menjelaskan apa yang terjadi pada bumi, atau bagaimana monster sampai di sana. Film dimulai pada hari ke-89, setelah dalam tanda kutip, mereka pertama kali tiba di bumi. Sehingga penonton ditempatkan pada pertengahan cerita yang sudah berlangsung. Melalui lensa Krasinski yang cermat dan penampilan deretan cast yang luar biasa, gue bisa merasakan betapa emosionalnya ikatan pada keluarga ini. Dan imbasnya, ketertarikan kita dialihkan dari keinginan mengetahui dari mana para alien monster ini muncul. Tapi bukan berarti Krasinski tidak mengetahui siapa monster-monster itu dan bagaimana asal mereka saat Krasinski mengerjakan naskahnya. Dan alih-alih menjaga hal-hal tetap ambigu, Krasinski dengan legowo mengakui bahwa dia telah memetakan seluruh latar belakang para alien. Krasinski pernah berbicara pada Empire Podcast pada April 2018, dan ia mengungkapkan asal-usul para monster itu, di mana ia membenarkan kalau para monster itu memang benar-benar alien. Mereka benar-benar alien. Mereka dari planet lain, di mana saya mengembangkan gagasan tentang mereka dan apa yang saya inginkan mereka terlihat seperti kebanyakan film alien, yakni tentang pengambil alihan, makhluk yang bisa berpikir, dan bagi saya, gagasan tentang pemangsa ini dan parasit adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam ekosistem dan menarik. Salah satu film favorit saya yang suka saya tonton adalah Rock and Rolla, dan mereka menceritakan keseluruhan cerita tentang udang karang di Sungai Thames, dan itulah yang saya maksud. Pengenalan sesuatu yang tidak dapat ditahan. Dalam mengembangkan latar belakang dari apa yang terjadi ketika alien pertama kali tiba, Krasinski menjelaskan kenapa dunia begitu kacau, dan ia menggunakan perbandingan yang sangat tepat. Saya ingat lelucon mengerikan yang saya katakan bahwa film ini harus menjijikkan dan mengganggu, tapi tetap benar. Ini seperti melepaskan serigala ke pusat penitipan anak. Begitulah cara dunia merespon. Krasinski bekerja sama dengan ILM untuk mengembangkan desain monsternya, dan dengan demikian muncul alasan mengapa mereka terlihat seperti itu. Gagasan di balik semua itu adalah mereka pasti alien, dan mereka adalah mesin yang sempurna secara evolusioner. Jadi idenya adalah jika mereka tumbuh di planet yang tidak memiliki manusia dan cahaya, maka mereka tidak membutuhkan mata. Mereka hanya bisa berburu dengan suara. Mereka juga mengembangkan cara untuk melindungi diri mereka sendiri dari segala sesuatu yang ada di dunia mereka. Itu sebabnya mereka anti peluru. Saya harus membuatnya masuk akal. Saya harus membuat batasan dan kelebihan dari monster yang saya inginkan, seketat peraturan keluarga. Dan ide lainnya adalah kulit mereka yang anti peluru itu juga merupakan alasan mengapa mereka mampu bertahan dari ledakan di planet mereka, dan kemudian bertahan di meteoroid, karena mereka telah berevolusi menjadi anti peluru. Sampai mereka membuka diri untuk menjadi rentan, mereka benar-benar kebal. Sang filmmaker juga menjelaskan mengapa dia memutuskan untuk meniadakan segala jenis eksposisi dari film-film alien lainnya. Lelucon mengerikan bahwa ada serigala di pusat penitipan anak adalah bagaimana cara saya mau dunia merespon bahwa tidak ada yang namanya pidato penyemangat, sehingga pemerintah berusaha untuk melawan balik. Saya mau orang-orang hanya berpikir untuk bertahan hidup, bahwa kedatangan mereka dan berbagai kejadian setelahnya terjadi begitu cepat, sehingga keselamatan Anda dan keluarga adalah yang paling utama. Jadi mereka ditempatkan di suatu yang begitu menegangkan.
Dan konsep itu berhasil. Film ini benar-benar brilliant. Di lain sisi, gue sangat suka keputusan yang dibuat oleh Krasinski buat memotong segala jenis penjelasan yang tidak perlu. Tapi cukup menarik juga mendengar cerita latar belakang yang dia buat untuk membenarkan keberadaan alien, aka monster ini. Bahkan setelah A Quiet Place Part 2 dirilis pun tidak banyak menyentuh origin dari para alien dan tetap fokus pada karakter manusianya. Videonya selesai. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky